Oke. Ya, kemarin kita sudah sekilas membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Sekarang kita fokusin lagi. Ini nggak terlalu kecil kan untuk kalian dibaca? Cukup jelas? Jelas, Miss. Gini deh. I wanna make it bigger. Ya. Oke. Jadi nanti apa yang akan kita bahas dalam metodologi penelitian kuantitatif, ini nanti pengertian, jenis, jadi ini yang akan kita bahas ya. Rancangannya seperti apa, terus masalah penelitiannya dalam kajian kuantitatif itu seperti apa gitu ya, kerangka berpikirnya, metodenya, kemudian penulisan proposalnya. Sebenarnya kan kalian di academic writing semester lalu, itu kalian sudah diajak oleh Bu Nur untuk membuat proposal penelitian yang nantinya akan kalian gunakan untuk menyusun skripsi gitu kan. Jadi ini nanti kita supaya kalian itu ada gambaran ke depan ketika kalian nanti mau nyusun skripsi, kalau kalian mau ambil metode penelitian kuantitatif gitu ya, kalian mau penelitiannya kuantitatif, kalian sudah ada gambaran gitu. Kalian mau kuantitatifnya yang mana, yang jenisnya apa gitu. Terus gimana cara metode penelitiannya itu kuantitatif itu yang seperti apa gitu ya. So kita flashback lagi, jadi penelitian sebenarnya tadi last meeting kita udah bahas ini ya tentang penelitian, apa sih itu penelitian. Jadi penelitian kan secara umum itu mengkaji objek. Jadi objek yang akan kita teliti ini kita kaji dengan menggunakan metode penelitian yang sistematik dan objektif. Untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang objek yang dikaji dan untuk mengembangkan teori tentang objek tersebut gitu. Jadi kita analisis gitu. So, kemudian di sini, wait, ini saya kecilin aja lah ya, bingung. Nah, kemudian dalam penelitian itu pasti nanti ada objek. Tadi yang seperti yang saya bilang, kalau kita mau neliti, terutamanya untuk penelitian kuantitatif ya. Itu tuh pasti kita neliti sebuah objek gitu. Bisa benda, tumbuhan, binatang, manusia, masyarakat, peristiwa, proses gitu ya. Jadi kalau kuantitatif itu pasti ada objeknya yang akan diteliti gitu ya. Nah, kemudian untuk mengkaji objek itu, peneliti itu menggunakan metode yang sistematik dan objektif. Jadi terstruktur gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mengembangkan teori tentang objek itu yang sedang kita teliti. Gitu. Okay, and then, jadi sebenarnya penelitian itu jenisnya banyak gitu ya. Kalau kita tinjau dari tujuannya, itu ada penelitian akademik atau formal, kemudian ada penelitian evaluasi, penelitian kebijakan, penelitian tindakan, penelitian dan pengembangan gitu. Nah, karena kita ini adalah guru gitu ya, atau kita itu berada di program studi pendidikan gitu ya, pendidikan bahasa Inggris. So, jadi kita nanti akan fokusnya ke sini nih, lebih ke penelitian akademik atau formal. Gitu. Oke. Kemudian, kalau kita lihat penelitian itu menurut jumlah variabel dan hubungan antar variabel, itu tuh ada 3. Jadi ada penelitian deskriptif atau eksploratif, terus ada penelitian asosional, dan penelitian intervensi. Ini adanya
kalau udah bahas variabel-variabel gini, adanya cuma di quantitative research. Jadi kalau kalian nyari di qualitative research itu biasanya jarang ada variabel. Karena apa? Nanti variabel ini yang akan kita hitung. Makanya kenapa di dalam kuantitatif itu ada hitungannya. Beda sama kualitatif. Kualitatif kan nggak pakai ngitung tuh. Dia cuma mendeskripsikan kayak gitu-gitu. Oke, kemudian penelitian menurut paradigmanya, paradigm gitu ya. Itu ada dua di sini, penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif. Jadi kalau kalian ditanya kenapa ada penelitian kuantitatif sama kualitatif, itu ketika kita meninjau penelitian itu dari paradigmanya. Gitu ya. Penelitian kuantitatif itu bersumber pada paradigma ilmiah atau positivisme. Sedangkan penelitian kualitatif itu bersumber pada paradigma alamiah atau pasca positivisme. Gitu. Nah, kita akan fokus ke penelitian kuantitatif di sini. Nanti kalau yang kualitatif itu sama Bu Nur. Oke, so kita udah masuk ya di sini di bagian penelitian kuantitatif or quantitative research. Coba ya kalau saya make it bigger for you. Okay, nice. Ya, jadi di sini penelitian kuantitatif ini itu adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori atau gagasan para ahli, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau kita verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu pasti didukung oleh data yang empiris gitu. Harus ada datanya. Datanya tuh jelas, empiris di situ, makanya datanya biasanya berupa angka. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada penelitian deskriptif. Kemudian yang kedua penelitian korelasional. Atau kita bisa bilang correlation research. Kemudian ada penelitian komparatif ex post facto. Ini yang nomor 3 ini jarang sih, jarang dipakai. Kemudian yang keempat ada penelitian eksperimen. Oke, and then nah sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Tadi kan ada 4 tuh contoh dari penelitian kuantitatif. Nah ini kita akan bahas dulu yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Atau sebelumnya ada yang sudah pernah membaca-baca gitu tentang penelitian deskriptif? Farel, do you know about descriptive research? Not yet, Miss. Not yet. Is there Gagas? What do you think about descriptive research? I haven't heard about it, Miss. Okay, let's see. Ya, jadi penelitian deskriptif di sini itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu situasi atau objek secara faktual dan akurat. Itu ya, ini yang paling umum sih. Gitu. Jadi untuk hari ini kita
baru apa sih namanya kayak pengertiannya dulu ya. Nanti next meeting kita akan mulai masuk ke text mentor. Jadi text mentor itu apa? Nanti kita akan baca bareng-bareng, kita akan analisis bareng-bareng secara kritis gitu ya. Contoh-contoh dari penelitian misalnya deskriptif, penelitian korelasi kayak gitu, yang dari artikel jurnal yang sudah dipublish gitu di jurnal internasional gitu. Jadi nanti kita bisa ngelihat secara langsung realnya para peneliti itu menggunakan jenis-jenis penelitian kuantitatif ini. Jadi untuk hari ini kita masih explore definisinya gitu. Oke. Nah, di sini contoh secara umum dulu ya dari penelitian deskriptif. Nah, misalnya di sini ada studi sensus populasi penduduk di suatu daerah atau negara tertentu. Survei opini publik terhadap isu tertentu dan analisis kompetensi peserta didik tentang suatu bidang kajian. Jadi kalau penelitian deskriptif ini biasanya itu didukung dengan data survei gitu ya. Kalau kalian kemarin di kelas statistik, kelasnya Pak Misdi, itu kalian diminta buat ngisi Google Form. Di sini ada yang ngisi kemarin Google Form-nya. Buat yang nge-repeat aja ya. Kalau yang nggak nge-repeat ya nggak ikut kelasnya. Hello, everyone? Saya enggak, Miss. Iqbal isi nggak Iqbal kemarin surveinya? Pakai Google Form itu. Ya. Isi, Miss. Isi. Oke, good. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk nanti kalian ngambil data dari penelitian deskriptif ini gitu. Jadi kalian nanti mendeskripsikan data yang kalian dapat dari data survei itu. Termasuk kemarin semester 5 kalau kalian ngambil data dari apa namanya? Kelas akademik kebidanan sama kelas manajemen ya. Dan manajemen. Ya, itu berarti kalian menggunakan data survei. Gitu. Jadi kalian mencoba untuk mencari opini dari kelas mahasiswa kebidanan sama mahasiswa manajemen gitu. Opini mereka tentang apa kemarin? Kalian cari data apa kemarin? Yang kalian bikin di semester 5 kemarin pakai Google Form? Tentang kemampuan bahasa Inggris, Miss. Kemampuan bahasa Inggris, good. Jadi kan kalian pengen tahu surveinya dari mereka kan. Sebenarnya bahasa Inggris untuk kebidanan itu seperti apa. Nah itu nanti masuk sini nih, penelitian deskriptif. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penelitian deskriptif? Sudah ada gambaran? Hello? Untuk penelitian deskriptif ini, Miss, apa namanya? Ingin mengetahui aja gitu ya, Miss. Pengen mengetahui bisa secara individu atau keseluruhan. Maksudnya gimana secara individu atau keseluruhan? Maksudnya ingin mengetahui, contoh kita pengen penelitian di kelas kemarin tuh di semester 5 tuh di kelas manajemen atau kebidanan, bisa digunakan misalkan secara keseluruhan ini satu kelas gitu. Bisa. Maksudnya kita ambil sampel dari 20 mahasiswa gitu. Kita ambil sampel untuk ngesurveinya cuma 10. Terus nanti hasil dari survei itu bisa untuk keseluruhan gitu kan maksudnya? Iya. Bisa. Jadi nggak
Misalkan di kelas manajemen kemarin jumlahnya misalkan 50. Yang ngisi hanya 35 orang. Itu walaupun nggak semuanya yang menjawab, hanya 35 orang itu udah apa namanya, udah termasuk apa namanya sih, sudah cukup segitu aja untuk penelitian deskriptif, Miss. Bisa, karena kan nanti ada yang namanya data sampling. Kalau data sampling itu seperti apa lagi itu, Miss? Jadi sebenarnya nanti kita bahas di bagian apa sih itu metode penelitiannya ya. Jadi data sampling itu supaya kita tuh kalau jadi peneliti itu nggak terlalu banyak ngambil data gitu, ngolah datanya tuh nggak terlalu banyak, kita pakai data sampling. Jadi kan ada yang namanya populasi tuh. Populasi kan misalnya kita mau neliti satu kelas nih, kelasnya manajemen kemarin, jumlahnya berapa? 50 ya. Nah itu kan berarti populasinya ada 50 mahasiswa kan di kelas itu. Nah terus pas kita mau melakukan survei, pakai Google Form gitu ya, kita dapat tuh 35 mahasiswa. Berarti itu adalah sampel dari 50 populasi itu gitu. Jadi sampel itu nggak harus jumlah keseluruhannya, nggak harus jumlah keseluruhan populasi gitu. Tapi sampelnya aja, kita mau ambil sampel berapa gitu. Kayak kalau misalnya di biologi gitu, kan kita kalau mau neliti jamur ini tuh, tanaman jamur ini tuh berbahaya nggak sih? Bisa dikonsumsi nggak sih? Kan kita nggak mungkin kan ngambil semua jamur di seluruh dunia. Misalnya nggak usah di seluruh dunia deh, di area pekarangannya Iqbal aja. Nggak mungkin kan Iqbal ngambilin semua jamur yang ada di pekarangannya Iqbal buat diteliti. Pasti kan Iqbal cuma ngambil satu sampel jamur aja, terus diteliti, nanti oh ternyata jamurnya ada kesamaan nih dengan jamur-jamur yang tumbuh di sekitar pekarangannya Iqbal nih, makanya itu dijadikan sampel gitu. Gitu Iqbal. That's the point. Jadi bisa. Jadi kita tuh kalau neliti nggak harus banyak-banyak, harus terlalu banyak datanya, karena nanti kita kesusahan sendiri kalau datanya terlalu banyak, terus kitanya malah nelitinya nggak akurat gitu. Oke, baik, Miss. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Nanti untuk contohnya teks mentornya minggu depan ya. Soalnya nanti Miss juga mau kasih tugas buat kalian. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke penelitian korelasional. Ada nggak yang sudah pernah membaca, mendengar tentang penelitian korelasional ini? Anyone? Baru sekarang, Miss. Sekarang. Tolong ya kalian sudah di semester 6, 7, 8, supaya kalian nanti nggak kaget kalau kalian lagi nulis skripsi, itu kalian akan diminta untuk banyak membaca referensi. Jadi dari sekarang tingkatkan literasi kalian gitu. Tingkatkan minat dan baca kalian. Jangan cuman mantengin gadget aja. Ngebacain status orang atau ngepostingin update status kalian sendiri-sendiri ya. Tolong sambil fokus untuk persiapan akademik kalian. Oke, so jadi penelitian korelasional itu adalah penelitian yang tujuannya mengkaji sejauh mana variasi dalam suatu faktor berkaitan dengan variasi di dalam satu atau beberapa faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Jadi ini tuh saling ada satu faktor dengan faktor yang lain dan saling berkorelasi gitu. Korelasinya tuh apa sih antara dua faktor ini gitu. Ini penelitian korelasi. Of course ini pasti nanti pakai yang namanya data gitu ya. Jadi kalau dibandingin sama yang deskriptif tadi ya, penelitian deskriptif yang pakai survei,
Sebenarnya lebih simpel yang penelitian deskriptif yang pakai survei. Makanya kadang-kadang penelitian deskriptif itu kecenderungannya kalau di quantitative research itu kebanyakan disebut penelitian survei gitu. Karena kebanyakan orang meneliti deskriptif itu menggunakan data survei. Kalau yang korelasi ini agak beda. Nanti ada kita munculkan faktor-faktor dengan variannya gitu, terus kita cari koefisien korelasi. Nah, contohnya apa? Penelitian korelasi ini misalnya nih ya, korelasi antara prestasi membaca, pemahaman dengan penguasaan terhadap kosakata. Suatu kajian untuk memprediksi keberhasilan studi di perguruan tinggi berdasarkan pola interkoneksi antara kualitas perguruan tinggi dan kualitas SMA gitu ya. Jadi ada dua faktor yang dikorelasikan gitu loh. Misalnya nih di contoh yang pertama, kita mengkorelasikan prestasi membaca, pemahaman membaca gitu dengan penguasaan terhadap kosakata. Jadi misalnya katakanlah anak SMP. SMP-nya Iqbal apa namanya? Bal? Sekolahanmu namanya apa, Bal? Albayan, Miss. Hah? Albayan. Nah, misalnya anak-anak Albayan, gimana sih kompetensi membacanya mereka gitu? Nah, ini dikorelasikan dengan kosakata, jumlah kosakata yang mereka kuasai gitu. Jadi misalnya kelas 1 SMP itu di Albayan kita analisis gitu ya, dia sudah bisa rata-rata siswanya itu tuh sudah menguasai 100 nyampe nggak, Bal? 100 kosakata. Kalau kelas 1. Nyampe, Miss. Nyampe ya. Nah, misalnya mereka rata-rata anak-anak kelas 1 SMP di Albayan itu sudah menguasai 100 kosakata bahasa Inggris. Nah, ini nanti kalau dikorelasikan dengan pemahaman membaca mereka itu gimana gitu. Prestasinya gimana gitu, membacanya mereka dalam bahasa Inggris itu gimana gitu, pemahaman membaca ya. Jadi kalau kita baca, semakin banyak paragraf atau lembaran yang kita baca itu, kita tuh lost meaning atau understand the meaning gitu. Kita tuh semakin paham atau malah kita tuh semakin jauh dari bacaan ini tuh tentang apa gitu. Ancient anxiety-nya tuh ada nggak gitu. Gitu. Jadi ini tuh dikorelasikan gitu antara dua faktor yang saling mirip, apa sih, bukan mirip tapi saling berhubungan gitu. Faktornya tuh biasanya saling berhubungan, makanya dikorelasikan. Gitu. Jadi untuk nanti mendapatkan data itu gitu. Kalau di penelitian korelasi itu kayak gitu. Atau contoh yang kedua nih, kajian untuk memprediksi. Jadi biasanya penelitian korelasi itu tuh untuk memprediksi gitu loh. Kalau Iqbal mau memprediksi atau Faras mau memprediksi anak-anak Latansa 2 tentang menulisnya mereka gitu. Berarti kalau misalnya mau neliti tentang skill menulis bahasa Inggrisnya di anak-anak Latansa 2, kira-kira yang dikorelasiin apa, Faras? Faras? Speaking, Miss, yang dikorelasi. Hah? Listening, listening. Miss. Listening. Misalnya Faras mau mengkorelasikan, mau mengetahui kemampuan listening anak-anak Latansa 2. Berarti dikorelasikan sama faktor apa kira-kira, Faras? Biar tahu nih kemampuan listeningnya mereka udah sekian gitu. Taunya dari faktor apa, Faras? Kalau membaca kan dari kosakata. Semakin kosakatanya banyak yang dia miliki gitu ya,
anak yang punya kemampuan kosakatanya itu udah 100 kosakata bahasa Inggris sama yang 200 kan pasti cara baca dan pemahaman teksnya kan lebih bagus yang 200 yang udah mempunyai 200 kosakata kan. Nah, kalau listening kira-kira apa, Faras? Faktor korelasinya. Faras? Iya, Miss. Kira-kira apa? Tadi kan kalau kata audio script mungkin, Miss. Tapi yang ada levelnya kayak gitu. Audio script. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita mengkorelasikan agar kita mengetahui anak tersebut sejauh mana sudah memiliki potensi dalam listening, kita relasikan dengan metode-metode atau dengan bahan audio atau dengan musik-musik seperti itu, Mas. Di dalam audio script itu isinya apa sih sebenarnya, Faras? Miss. Ada yang juga nggak sih? Apa, Miss? Di dalam audio script listening itu isinya kosakata atau apa sih sebenarnya? Oh iya, kosakata, Miss. Nah, berarti bisa ya kosakata ini digunakan untuk faktor korelasi prestasi mendengarkan atau listeningnya anak-anak gitu kan? Bisa kan? Bisa, Miss. Jadi Bisa. semakin banyak siswa bisa mendapatkan kosakata, berarti prestasi listeningnya semakin bagus gitu kan? Iya, seperti itu, Miss. Nah, ya itu. That's what I mean. Oke. Oh iya, Miss. Ya, coba sekarang saya mau ke Bagus. Halo Bagus. Are you there? Bagus. Azizi? Hadir, Miss. Hadir. Hadir. Hadirnya barusan apa udah dari tadi, Azizi? Baru, Miss. Baru. What do you think about correlational research? Penelitian korelasi? Pemahaman membaca, ya, Miss. Pemahaman membaca dalam kosakata bahasa Inggris. Can you give me an example in your boarding school? Maksudnya gimana, Miss? Kasih contoh, satu contoh. Tadi kan contoh di sekolahnya Iqbal udah. Contoh di sekolahnya Faras udah. Coba sekarang kasih contoh di sekolahnya Azizi untuk penelitian korelasi. Gimana, Miss? Korelasi itu gimana maksudnya? Ada yang mau menjelaskan ke Azizi penelitian korelasi itu seperti apa? Mau kasih contoh? Farel? Farel, are you there? Yes, Miss. I'm here. Ya, coba Farel kasih contoh dulu ke Azizi nih, biar nanti Azizi bisa bikin contoh juga. Kalau di sekolahnya Farel gimana, Farel? Kalau mau bikin penelitian korelasi, apa yang mau dikorelasikan? Apa bisa kalau di sini? Kemampuan bahasa Inggris kan tadi udah di Tatansa 2. Ya, misalnya Farel mau mengetahui apa nih? Kalau tadi kan kompetensi membaca, kompetensi listening. Farel mau coba apa nih? Kompetensi apa nih? Apa, Miss ya? Pronunciation mungkin, Miss? Pronunciation, boleh. Kalau gimana Farel membuktikan siswa-siswa Kun Karima ini pronunciation-nya bagus? Dengan mengkorelasikan faktor apa, Farel? Faktor ini mungkin saya nyambunginnya ke yang sesuai judul yang nanti bakal jadi skripsi saya, Miss. Apa itu? Yang listening buat
yang dipakai di proses pembelajaran bahasa Inggrisnya. Listening lagu, iya. Apa korelasi hubungan antara listening dengan pronunciation? Kan kalau dari listening, Miss, mereka bisa tahu gimana pronunciation satu kata atau minimal huruf lah yang benar tuh, yang baik kayak gimana. Dari situ mereka bisa niru dan bisa mempraktekkan. Ditambah nanti ada pembiasaan, semakin mereka terbiasa dan semakin mereka tahu gimana pronunciation yang benar, insya Allah mereka bisa lebih baik gitu. Utamanya kan pronunciation ke speaking, Miss, ya. Insya Allah speakingnya bakal lebih bagus, insya Allah. Oke, I see. Good. Terima kasih Farel untuk contohnya. Good. Oke, mana tadi Azizi? Azizi? Iya. Nah, coba sekarang Azizi bikin contoh penelitian korelasi. Azizi mau meneliti apa misal? Mungkin spelling, Miss. Apa? Spelling. Spelling tuh speaking. Iya. Terus? Ejaan. Faktor korelasinya apa? Korelasinya menulis, writing. Bisa nggak, Miss? Speaking, writing. Kira-kira hubungannya apa? Dari speaking ke writing. Hubungannya apa? Spelling, Miss. I know. Spelling kan Sama speaking. Jadi faktor apa nih yang bisa meningkatkan spellingnya siswa nih? Halo, Azizi. Iya, Miss. Mungkin audio ya, dari audio. Audio, berarti Audio naratif speaker. berarti apa tuh? Native speaker. Dari audio Speaking. itu apa? Apanya? Faktor apanya? Kan bukan audionya kan. Audio itu kan cuman media. Native speaker ya, Miss. Native speaker kan media. Faktornya apa? Speaking gitu, Miss. Nah iya, sekarang spelling itu kan masuk ke dalam skill speaking. Oke. Kan? Nah, supaya kita tuh tahu kalau siswa Latansa Cipanas itu speakingnya semakin bagus, faktor apa yang mempengaruhi speaking mereka semakin bagus gitu. Itu nanti jadi masuk dalam korelasi faktornya gitu loh. Berarti dari kosakata, vocabulary mungkin ya, Miss. Kosakata. Iya. Bisa. Kosakatanya diapain? Jadi harus hafal beberapa kosakata. Kayak tadi misalnya 100 kosakata kata Miss tadi. Oke. Bisa ya, Miss? Bisa. Ya, memang kebanyakan simply untuk melihat apa sih semakin meningkatnya kemampuan skill bahasa Inggris itu dari kosakata ya. Atau ada opini lain selain faktor menggunakan kosakata? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nabila, do you have any other opinion? Untuk meningkatkan skill bahasa Inggris, entah itu speaking, reading, writing, listening, selain menggunakan kosakata, ada nggak sih faktor lain yang bisa kita korelasikan? Grammar, Miss. Grammar, gimana tuh bagus kalau grammar? Tata bahasa kan ya? Semakin tata bahasanya, pengetahuan tata bahasanya seseorang bagus, apanya yang tambah bagus? Apanya yang tambah baik gitu? Skill baik, bisa di skill writing. Skill writing, good. Jadi kalau writingnya seorang siswa itu semakin rapi tulisannya itu dari tata bahasanya ya, dari grammarnya ya. Good, very good. Iya, jadi sebenarnya nggak cuman kosakata ya, bisa tata bahasa gitu. Good. Jadi nanti kalian bisa explore lagi ya. Sebenarnya faktor-faktornya tuh banyak gitu.
Apakah faktor jenis kelamin itu juga mempengaruhi? Kalau cewek-cewek nanti speakingnya tuh lebih bagus daripada cowok-cowok. Kalian setuju nggak? Itu juga bisa dikorelasikan. Nanti bisa kalian teliti. Kalau anak-anak yang dari keluarga menengah ke atas, biasanya lebih pinter-pinter nggak juga ya, belum tentu. Nah itu kalian bisa cari faktor-faktor yang bisa dikorelasikan, intinya gitu. Jadi banyak hal sebenarnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penelitian korelasi? Is there any question? Saya masih belum terlalu paham korelasi itu gimana maksud tujuannya. Korelasi itu gimana tujuannya? Iya, maksudnya lebih detailnya seperti apa gitu. Korelasional. Jadi kan ada misalnya at least tuh ada 2 faktor yang saling berkorelasi, berhubungan gitu. Kenapa mereka berhubungan? Supaya nanti tuh kita tuh dapat data gitu loh. Misalnya kita mau membuktikan bahwa anak-anak Latansa Cipanas itu pinter-pinter membacanya gitu. Skill membaca bahasa Inggrisnya tuh pinter gitu. Dari apa gitu? Kan itu baru klaim aja kan. Anak-anak Latansa Cipanas tuh speakingnya bagus loh. Kan itu baru klaim. Datanya mana, faktanya mana. Makanya kita korelasikan dengan faktor. Misalnya mereka dari segi kosakatanya mungkin mereka udah menguasai, baru kelas 1 SMP aja di Latansa Cipanas itu udah punya 200 kosakata bahasa Inggris yang mereka pahami, yang mereka hafalkan gitu. Makanya mereka speakingnya bagus-bagus nih. Gitu. Jadi tuh ada faktor-faktor tertentu yang mendukung gitu loh, mendukung dari hipotesis kita, dari dari apa yang ingin kita klaim gitu. Misalnya Azizi nih, Azizi itu adalah seorang YouTuber. Nah, dari mana kita bisa tahu? Kan ini baru ngeklaim aja nih kalau Azizi itu YouTuber. Kita butuh data nih, butuh faktor lain yang mendukung bahwa Azizi ini adalah seorang YouTuber gitu. Kira-kira kalau ditanya Azizi itu YouTuber, kita bisa dapat faktor korelasinya dari mana? Kalau mengatakan bahwa Azizi ini YouTuber. Coba Azizi jawab. Halo Azizi. Sorry, Miss, tadi keputus sinyalnya. Aduh, sorry Miss. Oh my God. Ya Allah. So, did you get the point? What I say? Iya Miss, ya tadi dengar kok. Apa? Ya jadi bisa disebut hampir sama meng-compare gitu lah ya. Tapi di sini ada faktor yang kenapa si anak ini bisa pintar bahasa Inggris gitu. Tapi di sini bukan komparasi, beda lagi nanti. Penelitian komparasi ada lagi. Ini korelasi. Jadi menghubungkan. Bukan menghubungkan, bukan membandingkan. Komparasi, tapi mengkorelasikan. Oke, ya. Paham, Miss. Really? I'm not sure you understand. Iya, Miss. Sambil di next aja. Yang lain gimana yang lain? Sudah paham tentang penelitian korelasi? Miss, pemahaman saya berarti penelitian korelasi itu intinya ada 2 faktor yang saling berhubungan itu ya, Miss? Iya, betul. Contoh speaking, speaking anak-anak bagus disebabkan apa gitu? Ya, jadi itu apa? kayak tadi kan sesuai dengan korelasinya. Jadi ada sebab akibatnya gitu loh. Kenapa dia seperti ini? Oh, karena ini, karena didukung oleh faktor ini gitu. Karena korelasinya seperti ini gitu. Kenapa sih kok anak-anak PBI, STKIP Latansa Masyiro itu
studinya berhasil gitu, IPK-nya pada bagus-bagus gitu, di atas 3 semua gitu. Korelasinya apa sih gitu? Mungkin pola pengajarannya di STKIP Latan Samashiro bagus gitu, terstruktur. Nah itu, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu, ada korelasinya. Berarti intinya penelitian yang membandingkan sebab akibat gitu Miss ya? Iya. Karena A maka B gitu. Oke. Nah itu yang disebut korelasi. Ada relasinya gitu loh. Ada yang dikorelasikan. Oke, sampai sini sudah paham? Amin. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh penelitian kuantitatif berikutnya. Nah, soalnya tadi kalau Azizi bilang komparatif, itu ada sendiri. Ini di sini nih, baru komparatif. Kalau tadi kan korelatif, sekarang komparatif. Jadi tolong dibedakan gitu ya. Ini kalau kalian bilang di korelatif itu komparatif, beda. Karena beda, ada sendiri. Korelatif ada sendiri, komparatif ada sendiri. Oke, jadi penelitian komparatif atau sering disebut ex post facto itu tuh adalah penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi perbedaan antara dua kelompok atau lebih dengan cara mengkaji fenomena yang ada. Nah, kalau sudah dikaji fenomena yang ada, kemudian didukung dengan apa? Dengan data-data yang relevan, yang mungkin bisa menjelaskan terjadinya fenomena itu. Gitu. Jadi semuanya tetap didukung dengan data ya. Gitu. Nah, kalau ini baru kita karena komparatif gitu ya, kita yang kita teliti, yang kita investigasi ini tuh adalah perbedaan gitu yang ada dari fenomena. Misalnya fenomena apa yang mau kita teliti gitu. Apakah fenomena tentang kenapa sih writing-nya anak-anak SMP kelas 1 itu masih rendah gitu. Mereka nulis, bikin surat aja yang simpel aja, mereka masih keliru-keliru gitu. Tata bahasanya masih kebalik-balik gitu. Kenapa sih ada fenomena seperti itu? Lah, ini kita mau cari nih, menginvestigasi hal yang terjadi. Kita lihat ya contohnya ya. Contohnya nih. Biar nanti nggak keliru sama yang korelatif. Nah, ini cocok banget nih contohnya untuk kalian. Jadi kalau komparatif itu membandingkan ya. Kalau korelasi kan tadi kenapa bisa seperti ini? Karena ada faktor ini. Itu terkorelasi gitu ya. Tapi kalau komparatif itu pasti membandingkan dua hal gitu. Misalnya di sini ya, kajian terhadap prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari keterlibatannya dalam organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Terus perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang bertempat tinggal di kos dan mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah sendiri. Nah ini, jadi kan ada dua faktor yang dibandingkan gitu. Gimana sih prestasi belajar mahasiswa kalau kita tuh ngelihat dari ada dua faktor nih, misalnya mahasiswa yang rajin ikut organisasi di dalam kampus sama yang di luar kampus gitu. Nanti seperti apa sih prestasi belajarnya mahasiswa ini gitu.
Kira-kira kalau menurut kalian kalau dibandingin gimana? Prestasinya bagusan yang mana nih? Anak-anak yang ikut organisasi di dalam kampus apa yang di luar kampus? Yang di dalam kampus. Yang di dalam kampus. Ini kita masih melakukan hipotesis ya, mengira-ira, belum sampai kita ngambil data kebenarannya. Iya. Kira-kira kenapa kok yang di dalam kampus lebih bagus prestasinya daripada yang di luar kampus? Lebih aktif. Ini yang ngomong siapa sih? Halo, Paras? Oh, itu cari itu Azizi ya, Azizi. Ini siapa sih yang ngomong? Bukan saya, Miss. Azizi kayaknya, Miss. Oh, Azizi. Azizi kayaknya susahan sinyal nih. Iya, dia di rumah sih, nggak sama saya. Oh, gitu ya. Atau bagus? Mau beropini? Kenapa? Kira-kira bagusan mana? Prestasi belajarnya anak mahasiswa yang ikut organisasi dalam kampus apa luar kampus? Dalam kampus, Miss, sepertinya. Mestinya. Kenapa itu? Karena organisasi dalam kampus Karena organisasi dalam kampus. banyak keterkaitan, Miss. Contohnya. Dengan contohnya apa ya? Kok bagus bisa ngeklaim? Pasti mahasiswa yang prestasi belajarnya bagus, IPK-nya bagus itu yang ikut organisasi dalam kampus. Kalau yang luar kampus prestasinya jelek gitu. Maksudnya nggak lebih bagus dari yang di dalam kampus. Maksudnya di luar kampus tuh bukan organisasi kampus gitu ya, Miss ya? Ya, kalau yang di luar kampus misalnya dia ikut apa sih? Kalau di luar kampus tuh apa? Ormas gitu, Miss. Misalnya kalau yang dalam kampus kan ada Tintamas, apalagi sih yang organisasi di kampus Selatan 1? Ini, aduh, saya nggak tahu. HM itu masuk mana HMI? Dalam apa luar? HMI kayaknya luar, Miss. Luar ya. Misalnya Iya, ikut soalnya BEM kan dalam kampus tuh. Mm-mm. STKIP Latan sama Shiro misalnya, itu kan dalam kampus. Nah, gitu. Ya udah itu baru klaim aja ya, itu baru hipotesis sementara ya. Nanti kan bisa kita dukung dengan data tuh. Kalau udah ada data, entah kita menggunakan data survei atau data apalah gitu ya, untuk mendukung hipotesis kita ini, nanti kita dapat jawabannya. Oh, berarti prestasi belajar mahasiswa yang mana nih yang ikut organisasi dalam kampus apa luar kampus nih yang lebih baik gitu ya. Nah, atau satu lagi nih kasus, ada hipotesis lagi nih. Perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang tinggal ngekos sama yang tinggal sama orang tua. Kira-kira menurut kalian yang mana nih yang bagus, yang lebih bagus? Yang ngekos apa yang ikut orang tua? IPK-nya kira-kira tinggian mana? Yang di kos mandiri apa yang ikut sama orang tua, tinggal sama orang tua? Halo Tania, are you there? Miss, Are you okay? ya Miss, ini keluar-keluaran mulu Zoom. Oh ya, mungkin koneksinya nggak stabil. Siapa nih yang mau jawab? Siapa yang mau beropini untuk kasus yang kedua? Nabila? Nabila, are you there?
No, Gagas? Gagas? Are you with me? Always. Halo Gagas? Ya, Miss. Can you hear me, Miss? Ya. Oh iya. Menurut Gagas nih, kira-kira kalau dibandingkan prestasi belajar mahasiswa yang tinggal ngekos atau mandiri sama mahasiswa yang masih tinggal sama orang tuanya, bagusan yang mana, Gas? Mungkin yang sama orang tuanya, Miss. Kenapa? Kalau Gas? masalah prestasi akademis. Kenapa? Karena biasanya yang anak-anak tinggal di kos itu selain dia mikirin, selain belajar itu dia ada berpikir manajemen finansial dan segala macamnya itu, Miss. Belum kalau misalkan di kos-kosan itu kan kadang mereka itu apa ya, kos-kosan itu kan nggak semua kos-kosan itu misalkan disediain kamar mandi atau segala macam, mereka ada berpikir ke situ, Miss. Jadi itu mempengaruhi prestasi belajarnya mereka gitu ya? Nih dari segi akademis iya, Miss. Menurut saya sih gitu. Kalau di rumah lebih nyaman gitu ya? Kalau di rumah mungkin kan kerasa gitu, Miss. Kalau misalkan ya udahlah saya ini hanya belajar, saya mau ngapain lagi gitu kan. Oke. Setuju semuanya yang lain atau punya pendapat lain? Anak-anak yang tinggal sama orang tua Iya, Miss. nilainya Setuju. lebih bagus daripada anak-anak yang tinggal sendiri? Iya, Miss. Kalian nggak setuju juga boleh loh. Soalnya kalau di rumah itu belum kan didukung dengan data. tuntutan gitu dari ibu gitu. Oh. Kamu nggak kuliah gitu atau? Jadi ada dimarahin push. akhirnya. Itu Azizi banget sih. Ada di push sama orang tua juga ya? Iya. Oke. Kalau Azizi gimana Azizi? Azizi tinggal sendiri apa sama orang tua sebenarnya? Kayak dimarahin mulu Azizi. Sesuai nggak nih sama ini nih, sama hipotesisnya? Oke, jadi semuanya sebenarnya akan ada faktor-faktor lain sebenarnya yang mempengaruhi hipotesis kita. Misalnya tinggal bareng orang tua, harusnya prestasinya lebih bagus gitu daripada anak-anak yang tinggal ngekos gitu, tinggal sendiri, mandiri gitu. Tapi mungkin ada faktor lain gitu ya. Mungkin dia tinggal di rumah sama orang tua, tapi dia kerja atau dia punya kegiatan yang lain. Jadi prestasi akademiknya juga agak terganggu gitu. Karena dia mungkin belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Bisa juga gitu. Ada juga yang dia ngekos karena dia punya beban gitu ya untuk lebih mandiri gitu. Mungkin dia usaha mati-matian gitu ya, belajarnya dengan sungguh-sungguh, bisa juga dia nilainya bagus gitu. Jadi tergantung pada orang-orangnya sendiri sih, Miss ya. Ya, jadi nanti kadang-kadang suka ada variabel lain yang mempengaruhi data kita gitu. Jadi hipotesis awal kita ngeklaim bahwa mahasiswa yang tinggal sama orang tua itu nilainya lebih bagus. Tapi ternyata ada data juga yang mungkin dari sekian data gitu ya. Ada juga loh yang ngekos tuh nilainya bagus gitu. Tapi kan kembali lagi kita harus ngitung data itu tuh secara apa sih? Tadi pakai sampel gitu ya. Jadi nanti dilihat dulu mana nih, banyakan yang mana. Banyak yang data yang anak tinggal di rumah sama orang tua apa yang di kos nih yang menunjukkan kecenderungan gitu loh. Kalau kecenderungannya ternyata perbandingannya yang ngekos 1:5. Berarti kan data kita nunjukin memang kecenderungannya mahasiswa itu yang tinggal sama orang tua nih yang prestasinya lebih bagus gitu. Jadi nanti lihat kecenderungannya juga sih. Gitu. Makanya biasanya. Tapi pernah nggak, Miss? Apa? Misalkan kita lagi nyari data gitu, Miss. Kan kalau nyari data kan
misalkan berapa kali berapa data yang kita cari gitu. Tapi hasilnya 50-50 gitu ada nggak? Maksudnya belum terpecahkan, lebih cenderung kemana gitu. Ya, ya, ada juga. Makanya biasanya kita nambah sampel kalau kayak gitu. Okay. Tapi harus yang masih satu populasi ya. Kita kalau nambah sampel jangan cari populasi yang lain. Nanti datanya rancu. Maksudnya populasi di sini kayak gimana? Misalnya kalian tuh lagi neliti mahasiswa manajemen. Populasinya 50, kalian ngambil sampelnya cuma 20. Terus Faras dari sampelnya itu nemu datanya 50-50. Faras mau nambah lagi nih supaya datanya lebih jelas gitu, nambah sampelnya. Tapi jangan ngambil sampelnya itu dari mahasiswa kebidanan, ya kan nggak nyambung. Nanti datanya rancu. Kan Faras fokusnya mau neliti anak manajemen gitu maksudnya. That's what I mean. Oh iya Mas. Oke Mas. Gitu ya. Jadi kalian harus fokus datanya. Jadi kalau kalian lagi neliti jamur, ya yang kalian teliti jamur. Jangan kalian mau nambah data lagi tapi misalnya alga gitu. Atau misalnya kalian lagi neliti pohon pisang. Kok kalian mau nambah datanya dari pohon duren? Kan nggak nyambung. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penelitian komparatif? Jadi kalian ada perbandingan gitu ya, ada satu fenomena, terus ada minimal dua faktor yang kalian bandingkan gitu. Makanya nanti kalau 50-50 tadi nggak selalu sih kalian cuman nambah sampel. Kalian bisa juga nambah variabel dari faktornya tadi. Kan kalau ini kan contohnya kan dua faktor ya. Mungkin kalian bisa nambah satu lagi faktor apa gitu supaya bisa lebih akurat lagi gitu, nggak hasilnya nggak 50-50 gitu. Maksud nggak yang saya jelaskan ini? Misalnya tadi kan prestasi belajar, anak yang ngekos sama yang tinggal sama orang tua. Terus kalian tambah lagi nih faktor lain. Apa yang bisa dikomparasikan sama ini buat biar data kalian tuh nggak 50-50 tapi tambah jelas gitu. Itu bisa. Apakah faktor jenis kelamin misalnya. Kalau cewek yang ngekos sama cowok yang ngekos gitu. Prestasi belajarnya tuh bagusan yang mana gitu. Itu kan bisa juga buat tambahan. Gitu? Faktor uang jajan, Miss. Faktor uang jajan? Faktor uang jajan. Emang itu ngaruh juga ya faktor uang jajan? Buat bagus ngaruh, Miss. Ya, itu nanti bisa aja kalian munculkan ya. Yang penting dia support gitu sama fenomena yang kalian pakai untuk hipotesis kalian gitu. Oke, kalau sampai sini sudah paham untuk penelitian komparatif? Secara kesimpulannya, Miss, untuk penelitian komparatif itu gimana? Kalau tadi kan yang korelatif itu yang saling berhubungan dari dua faktor itu. Kalau komparatif itu secara apa ya? Kalau komparatif ya ada yang dibandingkan, Iqbal. Ada yang dibandingkan dari dua faktor gitu. Dari satu fenomena yang terjadi yang akan diteliti. Kalau ini kan contohnya kan fenomenanya kan prestasi belajar. Faktornya kan ada misalnya dari mahasiswa yang tinggal di kos sama yang tinggal sama orang tua gitu kan. Itu yang dibandingkan yang mahasiswa tinggal di kos sama yang tinggal sama orang tua. Itu yang dibandingkan. Fenomenanya tentang prestasi belajar gitu. Jadi minimal ada dua faktor yang dibandingkan gitu Iqbal untuk dapat datanya gitu. Untuk kita tuh bisa ngeklaim atau kita tuh bisa mendapatkan data bahwa prestasi belajarnya tuh bagusan yang mana gitu loh.
Ada faktor lain nih, Miss. Bisa. Contohnya faktor temen. Faktor temen. Gimana tuh Kalau maksudnya faktor temennya temen? yang pinter, kita kebawa pinter. Kalau kita main sama yang kurang, kita ini kurang juga gitu. Oh, gitu ya. Goreng kali apa kayak kurang baik gitu. Bisa aja. Bisa. Jadi faktor itu bisa dari banyak hal ya. Bisa. Jadi kalian kan ini tadi kan minimal di dalam penelitian komparatif ini kan minimal ada 2 faktor yang dibandingkan. Jadi kalau kalian memunculkan 3, 4 gitu ya boleh. Gitu. Selama kalian nggak pusing aja buat nganalisis faktor-faktornya itu ya. Soalnya semakin banyak faktor yang kalian munculkan nanti semakin banyak data yang kalian analisis gitu. Itu aja sih. Kalian neliti 2 aja tentang mahasiswa yang ngekos sama yang tinggal sama orang tua aja itu udah data analisisnya udah banyak gitu. Kecuali tadi ya, kalau kalian udah memunculkan 2 faktor tapi 50-50, kalian bisa nambah 1 faktor lagi misal yang lebih signifikan mungkin untuk mengetahui fenomenanya ini bisa. Atau kalian nambah sampel bisa gitu ya. Oke? Oke. Berarti udah jelas ya sampai sini ya? Penelitian komparatif? Jelas, Mas. Jelas ya? Oke, good. Kita lanjutkan. Kita untuk kuantitatif sampai jam berapa? Jam 11 ya? Iya, Miss. Iya, Miss. Oh iya, habis itu kita curriculum and material development kan? Jam 11. Oke, nanti kita langsung aja ya. Iya, Nggak usah keluar-keluar Zoom. Oke, ini yang contoh penelitian eksperimen. Kalau yang eksperimen ada yang familiar? Iya, Miss. Sepertinya. Sepertinya. Apa itu? Kira-kira apa penelitian eksperimen? Yuk, siapa tadi yang bilang sepertinya familiar? Bagus. Gimana bagus? Eksperimen, apa sih, Lur? Ya, iya. Apa tujuannya dari penelitian eksperimen itu apa sih? Mencari hubungan sebab akibat. Mencari hubungan sebab akibat. Fenomena, meneliti sebuah fenomena, Mas. Fenomena apa? Semuanya meneliti fenomena loh dari tadi kita bahas. Mencoba sesuatu yang baru. Apa? Berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Itu ya di Google. Oke. Kalau eksperimental itu ini ya, Miss, lebih ke percobaan. Percobaan, good. Good. Kalau saya gabungin nih antara opininya Nabila sama Bagus, ini jadi satu kesatuan yang definisi dari eksperimen. Jadi eksperimen itu kan uji coba. Uji coba itu tadi seperti Bagus info dari Google gitu ya. Butuh yang namanya kontrol. Jadi kalau kita mau melakukan eksperimen, penelitian eksperimen itu nanti ada kalian akan mengenal yang namanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kan mau melakukan uji coba.
Ada sesuatu yang akan diuji cobakan. Jadi berarti ada sampel yang akan diuji cobakan dan ada sampel untuk mengkontrol uji coba itu. Jadi untuk ngelihat perbedaannya yang dikasih perlakuan di eksperimenin itu hasilnya seperti apa? Apakah nanti sama aja seperti yang nggak dikasih eksperimen? Gitu. Itu namanya kelas kontrol. Kita lihat aja ya definisinya. Ya, jadi tadi opini kalian itu nggak keliru, cuman kurang lengkap aja. Oke, so penelitian eksperimen itu tujuannya menginvestigasi tentang sebab akibat, betul. Dengan memberikan perlakuan kepada satu atau beberapa kelompok eksperimen. Jadi dikasih perlakuan dulu nih yang mau dieksperimenkan gitu. Kalau di ilmiah, misalnya di biologi gitu ya, kalian mau neliti obat, kalian mau menciptakan obat anti kembung. Biar kalian itu kalau kedinginan itu perutnya nggak cepat kembung. Yang kalian eksperimenin kemana nih sebelum ke manusia? Misalnya kalian gunakan tikus. Berarti kan kalian akan menggunakan 2 tikus. 1 tikus yang dikasih obat nanti yang mau kalian bikin untuk obat anti kembung, sama 1 tikus yang nggak dikasih obat apa-apa gitu loh. Nanti dibandingin nih. Itu yang namanya penelitian eksperimen gitu ya. Kemudian membandingkannya dengan 1 atau beberapa kelompok kontrol yang tidak memperoleh perlakuan yang sama dengan yang diterima oleh kelompok eksperimen gitu. Kalau Miss dulu waktu S1 gitu ya, kayak kalian itu Miss menggunakan penelitian pengembangan menggunakan eksperimen. Jadi Miss itu ngembangin apa sih? Materi ajar yang kemarin udah sempat di Curriculum and Material Development itu ya, ada buku SMP untuk writing gitu ya. Nah itu Miss kembangin, itu Miss menggunakan ini, penelitian eksperimen ini. Jadi nanti ada kelas kontrolnya. Jadi ada siswa yang 1 kelas gitu ya, 1 kelas anak SMP, kelas 2. Kan kalau di Ponpes itu kan biasanya atau di sekolah itu kan 1 angkatan tuh kan ada beberapa kelas gitu kan. Misalnya kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C misal. Nah itu nanti katakanlah misalnya Miss itu ambil contoh sampelnya untuk di kelas eksperimennya di kelas 1A. Nah nanti untuk kelas kontrolnya itu di kelas 1B. Jadi nanti yang diajarin menggunakan apa tadi buku writing yang sudah dikembangkan tadi itu di kelas 1A. Sedangkan di kelas 1B itu dia tetap menggunakan buku bahasa Inggris yang biasa digunakan gitulah. Nanti dilihat nih pas dikasih pretest sama posttest gitu. Jadi dua-duanya nanti dikasih pretest awal sebelum mereka diajarin, yang 1 dikasih eksperimen gitu. Sebelum yang si kelas 1A-nya itu diajar pakai materi ajar writing yang udah dikembangkan, itu dua-duanya dikasih pretest dulu. Nah, nanti hasil pretestnya kan kelihatan, oh ternyata nilainya di kelas 1A sama 1B itu sama gitu. Anak-anaknya kebetulan tingkat kecerdasan bahasa Inggrisnya tuh sama gitu ya, imbang gitu. Misalnya rata-ratanya pada dapat pretestnya pada dapat nilai 80 gitu ya. Di kelas 1B-nya juga. Nah, nanti misalnya dikasih treatment nih, dieksperimenin selama 3 bulan misalnya. Selama 3 bulan diajar menggunakan materi ajar yang sudah dikembangkan tadi.
gitu ya, yang untuk writing itu. Nah, terus nanti dilihat hasilnya di kelas eksperimen yang 1A. Dikasihlah post-test gitu ya. Pas di post-testin, dilihat yang antara di kelas 1A sama kelas 1B. Kalau kelas 1B kan selama 3 bulan diajarnya menggunakan buku yang biasanya dipakai tuh, buku bahasa Inggris yang biasanya dipakai. Ada nggak perbedaan writing-nya gitu di kelas 1A sama kelas 1B? Kita lihat dengan post-test. Nah, nanti keluarkan hasil post-testnya, kita bandingkan yang post-test tadi. Post-test, hasil post-test sama pretestnya kita lihat. Ada nggak kenaikan gitu di kelas 1A-nya dari hasil pretest sama post-testnya. Terus kita lihat yang di kelas 1B, ada nggak kenaikan nilainya gitu, apa sama aja nilai pretest sama post-testnya. Kalau di kelas B ternyata sama, ya udah, karena kan dia nggak ada treatment tertentu kan, dia diajarnya apa adanya menggunakan materi ajar yang biasanya memang digunakan di situ gitu, di Ponpes itu gitu. Nah, sedangkan yang kelas 1A kan dikasih treatment tadi pakai materi ajar yang dikembangkan gitu sama peneliti. Ternyata ada kenaikan, yang tadinya nilainya writingnya 80 naik tuh rata-ratanya jadi 90 misalnya. Berarti kan si peneliti ini tuh berhasil begitu mengembangkan bahan ajar ini. Jadi bahan ajar ini tuh meningkatkan kemampuan writingnya anak-anak kelas 1A. Gitu. Itu tuh contoh dari penelitian eksperimen. Nah, ini juga ada contoh lain ya untuk penelitian eksperimen. Pengaruh pendekatan induktif dan deduktif terhadap penguasaan gramatika ditinjau dari IQ siswa. Terus keefektifan pemberian pelajaran tambahan setelah jam pelajaran wajib dilihat dari perspektif ketahanan tubuh para siswa. Ini juga bisa. Jadi macam-macam sebenarnya. Tapi kalau yang sudah pernah Miss lakukan itu tadi ya. Jadi Miss melakukan penelitian pengembangan, kemudian Miss kolaborasikan dengan penelitian eksperimen gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penelitian eksperimen? Hello, everyone. Lanjut dulu, Miss. Lanjut dulu. Sudah jelas, Miss. Sudah jelas. Iqbal, sudah jelas, Iqbal? Insyaallah, Miss. Insyaallah. Oke. Oke ya. Good. Ya, jadi kalau misalnya di eksperimen tuh ciri-cirinya tadi biasanya ada pretest sama post-testnya. Untuk melihat tadi antara kelas eksperimen sama kelas kontrolnya gitu nanti dibandingin. Oke. Sekarang jam berapa? Jam 11 kurang, Mas. Masih ada satu lagi nih, penelitian ilmiah. Ya, sebenarnya semua penelitian tuh ilmiah ya. Terus biasanya metode penelitian itu nanti kita merumuskan masalahnya, kita mengkaji teorinya, kerangka berpikirnya. Jadi tadi kalau misalnya kita sudah membahas ada korelasi, ada eksperimen, ada komparasi gitu ya. Terus kita membuat hipotesis, hipotesis itu masuk dalam rumusan masalah gitu ya. Yang tadi kita bahas misalnya
kita bikin hipotesisnya bahwa anak berprestasi dalam listening karena dia menguasai kosakatanya sekian gitu kan. Berarti itu kan rumusan masalahnya. Terus kita kaji dulu teorinya yang mendukung rumusan masalah kita itu apa aja gitu ya. Nah, kalau udah nanti kita ajukan tuh hipotesisnya lebih mendalam lagi. Kalau udah kita uji hipotesis itu dengan apa? Dengan data dukung supaya nanti kita nggak cuma sekedar ngeklaim, tapi memang ada datanya gitu. Karena kita sudah entah melakukan survei atau melakukan tinggal apa nih pendekatannya, mau pakai survei atau mau menggunakan eksperimen gitu ya. Nah, nanti baru kita bisa menarik kesimpulan. Gitu. Itu yang disebut penelitian ilmiah. Jadi sebenarnya semua tadi contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi itu ya masuk dalam kategori penelitian ilmiah. Oke. Sebentar. Tuh ya. Mau stop share dulu. Gimana sih? Ya. Oke, jadi untuk tugas kalian bentar, kita sampai sini ya, contoh sorry. Contoh penelitian eksperimen, kita sampai eksperimen. Miss pingin untuk minggu depan tugasnya tugas individu aja deh. Tugas individu. Silahkan cari teks mentor. Teks mentor itu contoh ya. Contoh dari penelitian. Kalian nanti bisa nyari di Taylor and Francis, Elsevier, banyak banget. Nanti silahkan kalian cari satu aja. Cari satu teks mentor. Jadi ini tugas individu masing-masing. Nanti Miss akan buatkan untuk ngumpulinnya di Edmodo ya. Cari satu teks mentor. Teks mentor itu apa? Ini tuh contoh artikel jurnal. Contoh artikel jurnal tentang salah satu penelitian kuantitatif yang kita sudah bahas tadi. Gitu ya. Jadi nanti tugasnya kalian nyari satu contoh artikel dari jurnal internasional. Tolong jangan cari di jurnal abal-abal ya. Ini tentang salah satu penelitian kuantitatif. Kuantitatif harusnya gini ya. Kuantitatif. Tadi kan penelitian kuantitatif kan banyak tuh. Ada korelasi, ada komparasi, ada eksperimen, ada deskriptif. Apalagi yang belum kesebut. Nih, contoh penelitian kuantitatif kan ada 4 tuh. 4 ini aja lah yang gampang. Kalian cari nanti. Kalau kalian susah dapat yang free, kalian bisa pakai Sci-Hub ya bukanya, yang gambarnya burung gagak itu.
buat nge-crack artikel jurnal yang berbayar biar gratis. Kalian bisa download gratis. Nah, itu nanti kalian cari yang deskriptif atau yang korelasi atau yang komparatif atau yang eksperimen. Supaya rata, gini aja, supaya nanti kalian nggak numpuk di satu contoh penelitian. Saya ingin merata. Saya mau urutin aja dari yang nomor NIM-nya yang nomor pertama siapa? Faras ya? Halo? Iya, Miss. Faras, Miss. Faras. Habis Faras siapa? Habis Faras. Urutan absen apa gimana, Miss? Iya, bener. Saya nomor 2, Miss. Gini aja deh, di copy aja. Copy. Ke tugas ya. Sini. Nah. Berarti Faras dapat Faras, Iqbal korelasi ya, Bal? Ya, Miss. Habis Iqbal siapa? Halo? Bagus. Kok kalian nggak ada yang ngaku sih? Saya keempat, Miss. Kenapa? Siapa yang keempat? Bagus. Bagus keempat. Yang ketiga siapa? Saya Miss Nabila, Miss. Nabila. Oke, Nabila berarti komparatif ya, Nabila ya? Nabila. Kelima? Azizi. Jadi nanti kalian boleh diskusi yang dapat nyari penelitiannya yang sama. Azizi boleh diskusi sama Faras buat nyari penelitian deskriptif ya. Habis Azizi siapa? Habis Azizi? Siapa ya? Gagas kalau nggak salah, Miss. Gagas, Farel sama Tania belum, Miss. Gagas berarti ya? Nomor 8. Kedua sebelum terakhir, Miss. Gagas, Farel, Tania. Oke, ini ya. Nanti kalian bisa diskusi berdua-berdua buat nyari contoh-contoh artikel jurnal dari deskriptif, korelasi, komparatif, sama eksperimen di internet. Nanti tautan ngumpulinya akan Miss buatkan di Edmodo ya. Yang penting kalian tahu dulu tugasnya. Terus minggu depan kita akan silahkan kalian nanti presentasi. Miss pengen minggu depan kalian presentasi dulu. Dari hasil kalian nemu kenapa artikel ini kalian klaim bahwa ini masuk dalam penelitian deskriptif, korelasi, komparatif, dan eksperimen. Miss pengen kalian memberikan opininya masing-masing gitu ya. Oke? Nanti presentasinya boleh berdua-berdua. Jadi bikin kayak kelompok gitu, Miss, ini, Miss. Atau misalkan saya sama Nabila diskusi tentang penelitian komparatif ex post facto. Saya ada bahan sendiri, Nabila ada bahan sendiri. Tapi nanti jelasinnya itu penelitian bareng-bareng atau gimana, Miss?
Iya. Apa mau dibikin tugas kelompok ini? Mau tugas individu apa kelompok? Enaknya? Kelompok kayaknya asik, Miss. Kelompok ya, ya udah kelompok aja deh. Kalau tugas kelompok berarti nanti satu kelompoknya cukup nyari satu contoh aja ya. Oke. Terus dipresentasikan minggu depan. Nanti kalian jelasin kenapa menurut kalian ini adalah contoh dari penelitian deskriptif. Kenapa ini merupakan contoh dari penelitian korelasi. Tolong kalian nyarinya, ingat ya, di jurnal internasional yang bukan abal-abal. Yang bukan abal-abal nih, Miss sebutin. Ada Elsevier, Taylor and Francis. Apa lagi ya? Ntar dulu, cari di internet dulu. Oh, Springer. Terus tolong nyarinya yang tentang bahasa Inggris ya. Jangan topik yang di luar bahasa Inggris. Oke? Soalnya nanti kalian susah sendiri ngejelasinnya. Jadi kita fokusnya penelitian kuantitatif tapi untuk bahasa gitu ya. Oke? Oke, Miss. Ya. Usahakan cari dulu yang bahasa. Kalau nggak nemu, baru kalian boleh yang lintas ilmu. Jadi tadi ada Springer, ada Elsevier, ada Taylor and Francis. Tuh kalian bisa nyari-nyari di situ. Sage, Science Direct, itu kalian juga bisa nyari di situ. Nih. Kalian bisa nyari di, mudah-mudahan masih muat ya ini ya. Sage, Elsevier, Taylor and Francis, Science Direct, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang tugasnya? Nanti kita harus bikin PPT-nya nggak, Miss? Nggak harus sih. Yang penting kalian udah nyari apa? Artikelnya. Kan nanti kalian udah ada bahannya. Ngasih lihat artikelnya. Oh, intinya artikelnya, Miss? Iya. Tapi dibaca ya artikelnya ya. Karena kalian harus ngejelasin isi artikelnya. Oke? Oke, Miss. Jadi kalian nggak harus bikin PPT. Yang penting kalian dapat satu artikelnya, contoh. Terus kalian harus ngejelasin kenapa kalian menetapkan bahwa artikel ini tuh masuk dalam komparatif. Artikel ini masuk dalam deskriptif gitu. Ini ya, jadi kalian nanti nyarinya di sini ya, di jurnal-jurnal ini ya. Sage, Elsevier, Taylor and Francis, Springer,
Terus apa sih ya? Satu lagi tuh lupa ya. Science Direct tadi. Sayap. Apa? Kenapa, Iqbal? Sayap. Kalau Sci-Hub itu buat buka ini nanti kalau kalian nemu artikelnya tapi dia berbayar. Kalian nge-crack-nya di Sci-Hub. Oh, oke, Miss. Udah tahu kan caranya? Sudah, Miss. Di copy doi-nya aja itu. Kan ada tulisan doi. Nanti ada kode doi-nya, kalian copy, kalian taruh di Sci-Hub-nya. Iya, Miss. Gitu ya caranya. Masih ada satu lagi tapi Miss tuh lupa namanya. Apa itu ya? Ya inilah, ini udah banyak sih. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri. Tuh ya, ini yang Miss anjurkan kalian nyari di jurnal-jurnal ini. Karena ini jurnal internasional yang bukan abal-abal. Oke, gitu ya. Ini untuk tugas minggu depan ya. So, sudah cukup jelas tugasnya ya? Di sini, Pak. Nanti Miss posting lagi di Edmodo, jangan khawatir. Jadi kalian nanti tugasnya di Edmodo itu ngupload artikel yang udah kalian diskusikan sama kelompoknya. Terus itu artikel mau kalian pakai untuk presentasi minggu depan, gitu ya? Iya, oke. Oke, sekarang kita masuk ke mata kuliah berikutnya. Nanti kita langsung aja ya sampai 12:30 terus istirahat gitu ya. Is it okay for you? Oke, Miss. Oke, Miss. Oke, thank you.